Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqhus Sunnah karya saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullahu taala. Dan kita akan menuntaskan pembahasan tentang ila ya. Pada pertemuan pekan lalu kita kalau tidak keliru ya sudah membahas tentang waktu lamanya ila itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apabila sudah sampai pada waktu yang diucapkan oleh sang suami gitu ya, ketika mengila istrinya lalu dia tidak kembali kepada istrinya, pamaja yajib, apa yang harus dilakukan? Misalnya seorang suami mengatakan, aku bersumpah untuk tidak menggaulimu selama 4 bulan misalnya, demi Allah. Nah, setelah 4 bulan ternyata suaminya tidak kunjung mendekati istrinya, tidak ada gelagat kalau dia ingin kembali ke istrinya. Apa yang harus dilakukan? Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 226 sampai 227 Allah Azza wa Jalla berfirman, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashur. Bagi para suami yang ila istri-istri mereka, maka dia menunggu 4 bulan. Fa in fa'u, apabila mereka kembali, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamu at-talaqa fa innallaha samiun alim. Dan jika mereka hendak menceraikan, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para ulama dari kalangan sahabat dan yang setelah mereka berselisih tentang masalah ini. Ya. Nazran likhtilafihim fi fahmil ayah al-karimah. Melihat adanya perbedaan mereka dalam memahami ayat yang mulia ini. Hatta qala Ibnu Al-Arabi rahimahullah, sampai Ibnu Arabi rahimahullah mengatakan, ikhtalafa as-sahabatu wat tabi'un fi wuqu'i at-talaq bimadu al-muddati. Para sahabat dan para tabi'in berbeda pendapat tentang apakah terjadi perceraian dengan terlewatnya waktu yang sudah disebutkan oleh suami ketika dia mengilah istrinya. Terjadi nggak tolak kalau sudah kelewat tadi? Misalnya suami mengilah istrinya 4 bulan, sudah lewat 4 bulan, lewat 1 pekan, lewat 2 pekan misalnya. Nah, tetapi suaminya tidak kunjung mendekati istrinya. Nah, ini apakah terjadi perceraian atau tidak dengan seperti itu? Di kalangan para sahabat dan tabi'in sendiri ada khilaf. Sementara mereka adalah suri tauladan kita yang fasih dalam berbahasa Arab, ngerti betul bahasa Arab. Tapi askalat alaihim hadhil ayah. Ayat ini ya tidak mudah dipahami oleh mereka, makanya mereka berbeda. Lalu bagaimana dengan kita ya? Orang yang secara bahasa Arab tidak baik, tidak sebaik mereka. Pemahaman kita
tidak sebagus para sahabat dan tabi'in. Bagaimana dengan kita dalam memahami ayat ini? Jadi para sahabat dan tabi'in saja ada khilaf. Nah ini. Nah, berdasarkan ini maka para ulama terbagi kepada dua kelompok. Terkait dengan kasus tadi ya, kasus ketika suami mengilah istrinya, katakanlah misalnya 4 bulan, lalu sudah lewat 4 bulan, suaminya tidak kunjung mendekati istrinya, apakah cerai atau tidak gitu. Pendapat pertama mengatakan annahu bimujarradi mudi al-muddati wa adami fai'atihi taqau talqatan wahidah. Nah, menurut pendapat pertama, sesungguhnya dengan lewatnya waktu yang sudah disebutkan tadi, dan ternyata suami tidak kembali, terjadilah talak satu, taqau talqatun wahidah. Nah, mereka yang mengatakan terjadi talak adalah diantaranya juga mereka yang berkata ini terjadi talak bain, gitu. Artinya kalau suami sudah mengilah istrinya dalam jangka waktu tertentu, lalu waktu itu sudah terlewat, sementara dia tidak kembali ke istrinya, tidak kunjung istrinya didekati oleh dirinya, maka terjadi talak, dan talak yang dimaksud adalah talak bain. Artinya mereka tidak bisa kembali, kecuali kalau istrinya nikah lagi dengan laki-laki lain. Itu dulu, itu talak bain ya. Nah ini pendapat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ikrimah, Jabir bin Zaid, atau Hasan al-Basri, An-Nakhai, Al-Auza'i, dan termasuk pendapat madhab al-Hanafiyah. Terjadi perceraian. Tapi, nah itu yang mengatakan talak bain. Ada juga yang mengatakan terjadi talak tapi bukan talak bain, talak raj'i, gitu. Ini menurut pendapat Abu Bakar bin Abdurrahman Makhul Az-Zuhri. Semua para ulama yang berpendapat terjadi talak, baik yang mengatakan talak bain atau talak raj'i, ya, berdasarkan dalil yang pertama dari Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 226 tadi. Fa in fa'u, ya, apabila mereka suami itu kembali, fa innallaha Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau kembali, ini tidak kembali, nah itu masalahnya. Dia tidak kembali, makanya terjadi perceraian. Kemudian Allah Ta'ala ja'ala muddatal ila arba'ata asyhur. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan batas waktu ila itu adalah 4 bulan. Falau kanati al-fai'atu ba'daha la zadat ala muddati an-nas. Seandainya fai'ah itu kembalinya suami ke istri terjadi setelahnya, setelah 4 bulan maksudnya, maka akan terjadi penambahan waktu. Dan ini tidak boleh gitu, terjadi penambahan waktu, karena dia ngomongnya 4 bulan. Maka kalau dia nggak kembali, ya berarti cerai kan gitu. Nah, kemudian yang ketiga kata mereka, annahu law wati'aha fi muddatil ila, sesungguhnya seorang suami yang menggauli istrinya di dalam jangka masa waktu yang ila tadi, suami mengatakan aku tidak akan menggauli kamu selama 4 bulan. Ternyata baru 2 bulan suaminya menggauli istrinya misalnya. Lawaqat al-fai'ah, maka terjadilah al-fai' atau kembali. Berarti itu suami, kalau ibarat perceraian suami kembali rujuk. Istilahnya kalau tolak rujuk. Tapi kalau ila istilahnya apa? Al-fai'. Ya, al-fai' fai'ah. Jadi jangan disamakan ya istilah. Ini istilah penting. Kalau ila lawannya fai'ah. Kalau talak lawannya rujuk ya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, pendapat pertama terjadi perceraian. Pendapat kedua, idza madatil muddatu fa innal qadiya yuwaqqifuhu
wa ya'muruhu bil fai'ati au at-talaq. Jika waktu ila sudah terlewat, maka sesungguhnya hakimlah yang mengurus masalah ini, menyuruh kepada si suami untuk kembali atau talak. Gitu. Jadi suaminya dipanggil, isinya mengeluh. Dia melaporkan kepada pengadilan, "Pak, saya sudah diila oleh suami saya 4 bulan. Sekarang sudah hampir 5 bulan. Suami tak kunjung mendekati saya, Pak Hakim," gitu ya. Ini bagaimana? Nah, maka hakim dia berhak memanggil suami dari si perempuan itu. Ditanyai, "Kamu mau kembali ke istrimu, mencabut, atau kan udah selesai nih masa ilahmu, kembali atau tidak?" Fa in aba an yafi'a wa yujami'uha wa aba tatliqaha. Kalau si suami itu tidak mau kembali menggauli istrinya, mungkin udah saking keselnya, saking kecewanya, sudah tidak ada hasrat kepada istri, nggak mau gitu. Tapi wa aba tatliqaha, di sisi lain juga dia tidak mau menceraikannya. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang hakim? Talaqaha alaihi al-qadi. Maka si hakim harus memutuskan cerai. Jadi keputusan cerainya adalah hakim. Ya udah, kalau gitu berarti kamu cerai dengan istrimu. Ini adalah mazhab mayoritas ulama, Malik, Syafi'i, wa Ahmad. Termasuk Ibnu al-Musayyib, Mujahid, Taus bin Kaisan, Ishaq, Abu Thawr, Abu Ubaid, Ibnu Al-Munzir dan seterusnya. Dan termasuk riwayat dari kebanyakan sahabat, minhum Umar wa Utsman wa Ali wa Ibnu Umar wa Aisyah wa Abu Darda. Jadi mereka semua mengatakan hakim di sini berperan gitu. Kalau kok si suami setelah lewat masa ilahnya masih juga belum kunjung mendekati isinya, panggil. Nah, kalau isinya lapor, datang ke pengadilan. Nah, dan harusnya memang seorang istri dalam kondisi seperti ini udah datang ke pengadilan. Tapi nggak tahu gratis apa bayar. Itu masalahnya ya. Yang repot kalau bayar. Udah istri lagi pusing, nggak ada yang menafkahi, datang ke hakim minta solusi malah suruh. Nah, itu yang repot ya. Semoga saja sih tidak ya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi zahirnya ayat tadi surah Al-Baqarah ayat 100 berapa nih? 1226 dan 1227 kembali setelah 4 bulan ya, tadi setelah masa ilahnya sudah selesai. Nah, di situ diikuti oleh fa'in azamu at-talaq. Fa di situ harfu ta'qib ya, at-tartib wa ta'qib. Ayat ke 127-nya. 1227-nya, ayat 227-nya, wa in azamu at-talaq. Nah, gitu. Jika si suami itu menginginkan talak gitu ya. Setelah sebelumnya fa in fa'u itu di ayat 226-nya. Berarti ini ada kaitan masalah talak gitu. Walau waqa'a at-talaqu bimadu al-muddati lam yahtaj ila azmi alaih. Nah, ini menurut pendapat kedua. Kalimat wa in azamu at-talaq itu menunjukkan ya, jika perceraian terjadi dengan selesainya masa ilah, ayat 227 nggak perlu gitu, nggak perlu disebutkan. Jika dengan selesai masa ilah otomatis terjadi perceraian. Nah, makanya kesimpulannya tidak, karena di ayat 227-nya Allah mengatakan
wa in azamu at-talaq gitu. Nah, jadi ayat ini menunjukkan pilihan ala takhyiri al-muli baina al-fi'ati wat talaq ba'da mawdu' al-muddati. Si suami berdasarkan ayat ini diberikan pilihan, apakah dia mau kembali kepada istrinya normal kembali, apakah dia mau menceraikannya setelah selesai masa ilah. Nah, itu ayat tadi menunjukkan itu. Pilihan suami mau lanjut berumah tangga dengan si istrinya itu atau tidak, gitu. Karena ini masa ilahnya sudah selesai. Kemudian alasan yang kedua, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 227, di akhir ayat 227, fa innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini menunjukkan bahwa talak itu masmu' wala yakunu al-masmu' illa kalaman. Terdengar, diucapkan, dan tidaklah sesuatu yang terdengar itu kecuali dia ucapan. Artinya suami harus mengatakan, aku ceraikan kamu gitu, atau aku pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Kalau aku ceraikan kamu itu kata perceraian bukan? Perceraian bukan? Aku ceraikan kamu, kata talak apa bukan? Talak. Kalau ada laki-laki mengatakan bahasanya aku pulangkan kamu ke rumah orang tuamu, saya mau pulangkan kamu ke rumah orang tuamu, itu kata cerai bukan? Hah? Kalau kontrakan habis ya lagi. Nah, kita ada pernah bahas ya. Ada kata talak yang sorry, ada yang kinaya. Kalau sorry itu apa? Jelas bahasanya, mudah dipahami. Kalau kinaya apa? Sindiran. Nah, apa bedanya antara bahasa sindiran dari syarat, dilihat dari sisi syaratnya. Bahasa sindiran dengan bahasa clear, jelas. Kalau bahasa jelas tanpa maksudnya antara tanpa dilihat hatinya, yaitu udah menunjukkan konsekuensi gitu ya. Udah menunjukkan talak. Udah menunjukkan bahwa si suami mentalak. Tapi kalau dengan bahasa sindiran, apakah harus disyaratkan ada niat? Kenceng di hatinya, saya mau ceraikan istri saya, ya udah saya katakan katanya, udah kamu pulang, saya akan pulangkan kamu ke rumah orang tuamu misalnya. Itu apakah harus ada niat atau itu sudah terjadi perceraian dengan ucapan tersebut? Yang kita sudah pernah bahas ini ya. Nah, sudah terjadi apa belum Bapak Ibu dan sekalian? Nah, ini udah bab yang dulu ya kita sudah bahas tentang ucapan kinayah itu. Sebentar ya, ini harus dilihat lagi. Karena ini penting ya Bapak Ibu dan sekalian. Talak ya. Ini bahasa yang perlu hati-hati gitu ya para suami di dalam mengucapkannya. Karena kalau kita tidak hati-hati dan tidak tahu ilmunya, ya itu, jadi nabrak aturan syariat, nabrak aturan syariat. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Ketika si suami mengucapkan kata talak tapi dengan bahasa sindiran, nah, apakah sudah terjadi perceraian atau belum? Misal, belum. Ya, sebentar ya.
Nah, baik Bapak Ibu, ini saya kira masalah penting ya. Ada perbedaannya atau ada nih. Nah, talak kinayah ya. Jadi talak kinayah itu talak sindiran. Ya. Hal tahillu qara'inul hal mahal an-niyah fi uku itolak al-kinai ya. Nah, di sini memang ada keterangan wala budda minan niyati li wuku itolak al-kinai. Jadi harus ada niat dalam talak kinayah atau sindiran, itu harus ada niat. Karena apa? Li'anna al-lafdha yahtamilu at-talaq wa ghairahu. Karena kata tersebut mengandung kemungkinan talak atau juga mengandung kemungkinan lain. Contoh tadi Parukito, tafsirnya Parukito itu mungkin juga. Aku pulangkan kamu ke rumah orang tuamu karena kontrakannya habis. Kan tujuan memulangkan istrinya ke rumah orang tua istrinya kayaknya kontrakan habis. Ya kan? Atau dulu seperti sahabat siapa itu? Ka'ab bin Malik. Memulangkan istrinya ke orang tuanya karena apa? Karena waktu itu beliau tidak diajak bicara oleh Nabi dan seluruh sahabat selama 50 hari kan. Gara-gara tidak ikut perang Tabuk kalau tidak keliru ya. Nah, Ka'ab bin Malik khawatir, yang namanya istri kan sama suami. Padahal perintahnya dari Nabi nggak boleh satupun orang ngajak bicara Ka'ab bin Malik. Karena dia telah melanggar perintah Nabi, suruh ikut perang nggak ada masalah. Akhirnya Ka'ab bin Malik menyuruh istrinya untuk balik ke orang tuanya. Apa niatnya? Karena apa? Melindungi istri agar tidak berbicara dengan dirinya, dengan Ka'ab bin Malik. Nah, nanti istrinya melanggar larangan Nabi gitu. Nah, tapi itu kan ada korinah kan? Apa korinah? Indikator. Sekarang kalau suami tidak ngontrak, nah itu kalau kita suami tidak ngontrak, juga tidak ada perkara seperti yang dialami oleh Ka'ab bin Malik misalnya. Lalu si suami mengatakan, aku pulangkan kamu ke rumah orang tuamu dengan bahasa sindiran, apakah jatuh talak atau tidak? Nah itu kan pertanyaan. Nah, menurut mazhab al-Hanafiyah dan pendapat yang dijadikan sandaran dalam mazhab al-Hanabilah, annal qara'ina tahillu mahallan niyati fi talaqil kinai. Sesungguhnya indikator itu menduduki kedudukan niat dalam talak al-kinai. Paham maksudnya? Lihat indikatornya gitu. Kalau tadi indikasinya menunjukkan itu bukan cerai, kenapa? Wah, emang kontrakannya habis kan itu. Ada indikatornya kan? Ada korina yang menunjukkan bahwa berarti suamiku nyuruh aku pulang ke rumah orang tua karena memang yang ngontrak, habis kontrakannya. Kalau Ka'ab bin Malik tadi kenapa nyuruh istrinya untuk kembali ke rumah orang tuanya? Karena tadi supaya tidak melanggar larangan Nabi. Kalau itu tidak terjadi, misalnya menurut mazhab al-Hanafiyah dan Hanabilah, indikator-indikator yang ada itu sudah cukup menduduki posisi niat fi at-talaq al-kinai. Maka fayaqu at-talaq indahum, itu terjadi talak menurut mereka, terjadi talak. Nah ini sekalian, menurut mazhab al-Hanafiyah dan al-Hanabiyah. Wa amma al-Malikiyah wa Syafi'iyah falam ya'tabiru qara'in al-hal huna. Indikator itu tidak menduduki niat di sini. Maka kata mereka, kata ulama mazhab Malikiyah wa Syafi'iyah, fala yaqa'u at-talaqu indahum bilafzi al-kinai illa idza nawa at-talaq. Tidaklah terjadi perceraian dengan kalimat sindiran seperti aku pulangkan kamu ke rumah orang tuamu, itu kan kalimat sindiran. Menurut pendapat kedua mazhab Malikiyah Syafi'iyah, itu tidak terjadi perceraian
kecuali memang dalam hati si suami itu ada niat untuk menceraikan. Nah, di sini ada nih yang tahu ada niat atau tidak siapa? Allah dan suami. Nah, yang lain susah membuktikan. Maka perlu diklarifikasi. Istri perlu bertanya kepada suami, Pak, maksudnya engkau ucapkan aku kembalikan kamu ke rumah orang tuamu, itu maksudnya apa, Pak? Harus clear, jelas. Lalu kata suaminya, ya maksudnya bahwa kamu silaturahim lah ke sana kan. Tetapi bisa enggak mulut dan hati berbeda? Itu yang repot. Kalau dalam hati sebenarnya emang ada niat untuk menceraikan sebenarnya. Tapi setelah keluar kata-kata itu dipikir sehari, 2 hari, 3 hari, kasihan gitu ya, mikir nanti repot juga dan seterusnya. Misalnya, padahal dalam hatinya udah ada niat mencerai, itu sudah terjadi talak. Nah, itu yang repot. Berapa kali itu terjadi, itu akan menentukan, akan menentukan itu status pernikahan. Andai kata itu terjadi 3 kali misalnya, dan memang ada niat dalam hati untuk menceraikan istri, tapi dia menggunakan kalimat sindiran, ada niat dalam hati, memang istri nggak clear ini maksudnya apa misalnya, orang nggak ngerti maksudnya apa. Yang tahu kan cuma suami sama Allah ya yang tahu. Nah, innallaha sami'un alim tadi, Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, dalam hal ini tentu yang berdosa suami. Jika suami memang ada niat menceraikan, tapi dia menggunakan kalimat sindiran, gitu kan? Ternyata enggak, itu maksudku bukan menceraikan kamu misalnya. Setelah mikir dan seterusnya. Nah, ini yang perlu diantisipasi jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Artinya apa? Hati-hati gitu ya. Bermain dengan kata-kata itu hati-hati, karena bagaimanapun ada konsekuensinya. Itu yang jelas, yang tahu cuman suami dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah itu. Istri mungkin dia akan ragu-ragu, ini piye, maksudnya piye kan gitu. Nah, maka tidak mengapa istri ketika ada suami mengatakan hal itu langsung tanya, konfirmasi, klarifikasi. Gimana Mas maksudnya? Gimana Pak maksudnya? Ya, supaya saya ini nyaman, enak, saya ingin kejelasan. Nah, itu. Kalau nggak dijelaskan, piye? Misalnya ketika isinya nanya, klarifikasi, tapi suami nggak mau jelaskan. Gimana istri? Ya, istri tidak berdosa. Karena apa? Dia kan pasif. Ya udah, saya nggak tahu ini maksud suamiku menceraikan aku atau tidak kan itu. Atau ini hanya bahasa kekecewaan saja kepadaku misalnya. Dia kecewa, sebenarnya dia tidak ada niat untuk menceraikan aku. Itu dia ngomong begitu misal ya. Itu nggak ada masalah. Istri husnuzon kepada suami. Tapi tadi yang tahu kan suami sama Allah tadi. Allah sama suami. Nah, konsekuensi nanti ditanggung oleh suami. Nah, maka itu baik. Itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, tentang ilah juga begitu. Jadi kalau suaminya emang bermaksud menceraikan, ya terjadilah perceraian. Jadi baik Bapak Ibu dan sekalian. Jadi intinya tadi kalau sudah habis masa ilah, itu nanti yang memutuskan siapa? Hakim gitu. Yang memutuskan hakim. Terakhir ya, ini kita terakhir. Rukun yang keenam yang terakhir dalam ilah adalah ada lafad, redaksi ilah. Bagaimana redaksinya? Apakah ada redaksi khusus? Tidak ada ya. Pokoknya setiap ucapan kalimat yang menunjukkan bahwa suami tidak mau menggauli istrinya, ya itulah ilah. Nah, itu poinnya di situ. Misalnya gini, kan suamiku, wallahi aku bersumpah aku tidak akan menggauli kamu selama sekian bulan. Itu kan jelas. Bisa nggak bahasa itu diganti dengan bahasa lain? Bisa misalnya. Wallahi demi Allah, wahai siku, mulai sekarang sampai 4 bulan ke depan aku tidak akan tidur bersamamu
Kan bukan aku tidak akan menggaulimu kan, tapi aku tidak akan tidur bersamamu. Itu ilah bukan? Ya ilah juga. Ilah juga. Nah, atau aku akan, kamu tidur silakan di kamar, aku tidur di luar selama 4 bulan misalnya. Ya itu termasuk ilah juga gitu. Jadi tidak ada, intinya setiap kalimat yang menunjukkan bahwa suami itu enggan menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu, dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, itu termasuk ilah. Jadi baik Bapak Ibu dan sekalian, ini yang bisa kita bahas. Alhamdulillah tuntas pembahasan tentang ilah. Nah, pekan depan kita akan bahas tentang zihar ya insyaallah. Baik, mari Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mohon maaf ya ini karena waktunya sudah habis. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi majma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.